saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di Tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Halo kawan-kawanku semua, semoga kamu dimanapun berada masih selalu diberikan kesehatan ya, amin. Kembali lagi dengan channel saya Pemburu Dolar. Dan seperti biasa ya, hari ini saya ingin membongkar berapa sih pendapatan ataupun gaji dari channelnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi langsung saja ya, di sini kita lihat untuk subscriber channel ini sudah mendapatkan 8 juta subscriber. Dan untuk video-nya channel ini sudah ditonton sebanyak 2.400.000.000 kali ditonton. Dan untuk video channel ini sudah mengupload sebanyak 4.400 video. Dan channel ini dibangun dari 16 November 2017, sekarang udah 2025. Berarti kira-kira umur channel ini sekitar 8 tahun ya kawan-kawan. Dan untuk ranking subscriber channel ini sudah mendapatkan peringkat 601. Dan untuk ranking social blade-nya 9020. Dan untuk nilai total grade-nya channel ini mendapatkan nilai B+. Dan untuk ranking video-nya 7880. Dan untuk ranking ID ataupun negara di sini 126 peringkat. Dan untuk ranking people ataupun orang 247 ya kawan-kawan. Dan selama 30 hari terakhir channel ini sudah ditonton sebanyak 90 juta kali ditonton. Dan untuk subscriber selama 30 hari terakhir channel ini sudah mendapatkan 230.000 subscriber. Sekarang kita langsung saja ya ke intinya. Berapa sih estimasi pendapatan bulanan dan estimasi pendapatan tahunannya? Dari yang terkecil sampai terbesarnya kita kalikan ya kawan-kawan. 22.000 dolar dikali 16.000 sama dengan 352 juta. Terkecilnya channel ini dalam per bulan bisa mendapatkan gaji 352 juta. Dan untuk terbesarnya 359.000 dolar dikali 16.000 sama dengan 5.744 juta. Terbesarnya channel ini dalam per bulan kira-kira bisa mendapatkan gaji 5.744 juta. Wow, sungguh pendapatan yang sangat-sangat besar sekali ya untuk per bulannya dari channelnya Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang kita kalikan untuk per tahunnya ya. 198.000 dolar dikali 16.000 sama dengan 3.168 juta. Terkecilnya channel ini dalam per tahun bisa mendapatkan gaji 3.168 juta. Dan untuk terbesarnya 3.200.000 dolar dikali 16.000 sama dengan 51.200 juta. Terbesarnya channel ini dalam per tahun kira-kira bisa mendapatkan gaji 51.200 juta. Wow, sungguh pendapatan yang sangat-sangat fantastis sekali ya untuk per tahunnya dari channelnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi buat kawan-kawanku semua, kita tidak perlu iri ya sama pendapatan orang lain. Malahan ini bisa kita jadikan contoh
ataupun motivasi buat diri kita sendiri, agar kita makin semangat lagi untuk berkarya. Ya teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pendapatan dari Kang Deddy Mulyadi tadi dengan konten-kontennya teman-teman, penghasilannya atas konten yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini sangat-sangat membantu sekali ya Jabar dan juga masyarakat yang ada di Jawa Barat. Walaupun Kang Deddy Mulyadi dikatakan sebagai gubernur konten, tetapi itu tidak masalah ya, karena Kang Deddy Mulyadi membuat konten seperti itu ya, dia juga memperlihatkan apa yang kegiatan yang dilakukannya setiap hari, sehingga kata Kang Deddy Mulyadi, nggak apa-apa jadi gubernur konten, yang penting tidak menjadi gubernur molor ya, tidak menjadi gubernur yang diam di rumah atau tidak jadi gubernur yang duduk manis di kantor. Nah disitulah ya masyarakat menilai bagaimana dan bisa memantau tentang kegiatan setiap hari Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Dan tentu walaupun dikatakan sebagai gubernur konten teman-teman, maka penghasilannya untuk membantu Jabar sangat luar biasa sekali, dan juga masyarakat. Kita tahu ya kegiatan Kang Deddy Mulyadi ya setiap hari ya memberikan satu bantuan kepada masyarakat yang sangat-sangat memerlukan. Nah, di sini dikatakan bahwa disebut gubernur konten Deddy Mulyadi viral terus, belanja iklan dari 50M jadi 3M saja. Nah, ini artinya bahwa dari belanja iklan Jawa Barat ya 50 miliar jadi hanya 3 miliar saja. Ya, karena konten-kontennya viral terus dan program-programnya diketahui oleh masyarakat. Nah, jadi dari 50 miliar itu menjadi 40 miliar, maka dari kontennya saja sudah ya menanggulangi 47 miliar teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali, dan tentu hal-hal seperti ini, kreatif seperti ini yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah lain, sehingga pemimpin itu, gubernur itu tidak berpatokan saja kepada APBD teman-teman, tetapi ya dari apa yang mereka bisa lakukan itu bisa mereka kerjakan ya. Itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat produktif sekali. Oke, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masyud menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Ya, hal tersebut disampaikan Rudy Masyud saat menghadiri rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi 2 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025. Nah, ternyata bahwa yang menyebut Kang Deddy Mulyadi itu gubernur konten adalah Gubernur Kalimantan Timur, sehingga setelah itu teman-teman, maka kita tahu bagaimana ya netizen menyerang ya akun medsos dari Gubernur Kalimantan Timur ini. Mereka menyerang karena Gubernur Kalimantan Timur menyebut bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten, sehingga setelah itu ya Gubernur Kalimantan Timur ya berkunjung ke rumah Kang Deddy ya untuk membuat satu klarifikasi supaya netizen itu tidak terus-terusan menyerangnya ya, karena mereka netizen sudah tahu bagaimana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan tentu mereka itu ya percaya kepada KDM daripada kepada Gubernur Kalimantan Timur. Bahkan sebagian besar ya rakyat dari ya Kalimantan Timur ya menyerang juga ya gubernurnya karena membuat satu hal yang sangat-sangat memalukan. Oke, yang saya hormati Bu Wan Mendagri, terima kasih banyak Ibu Waman dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Deddy gubernur konten, mantap nih Kang Deddy, dan seluruh pejabat eselon 2, eselon 1 Kemendagri yang hadir, bupati, wali kota via Zoom, ujar Rudy Masyud. Lalu Rudy Masyud melanjutkan pemaparan dari hasil kerjanya sebagai gubernur Kalimantan selama ini. Nah, kemudian teman-teman, ya setelah itu giliran Deddy Mulyadi yang berbicara. Nah, ini ketika Deddy Mulyadi berbicara, dia merespon dengan tiba-tiba tentang apa yang disampaikan oleh Rudy Masyud ini dari Gubernur Kalimantan Timur.
Di akhir pemaparannya tiba-tiba Dedi merespon Rudi Masud. Menurut Dedi, meskipun dirinya sering mengonten, tetapi kegiatannya itu ternyata berdampak pada belanja rutin iklan. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan, ujar Dedi. Ya, Dedi mengatakan Pemprov Jabar biasanya mengeluarkan uang 50 miliar untuk iklan, namun karena kontennya viral terus, Dedi Mulyadi bisa menghemat biaya iklan menjadi hanya 3 miliar saja. Ya, biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih, imbu dia. Nah, itu teman-teman tentang ya pesan menohok dari Kang Dedi Mulyadi, bahwa dia melakukan konten itu ya bukan dalam arti untuk kepentingannya sendiri, ya bukan dalam arti tidak ada tujuannya. Ada tujuannya selain dari memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat Jabar apa kegiatannya sehari-hari, kemudian juga untuk mengurangi biaya iklan di Jabar tadi. Dan selain itu dia juga memberikan bantuan kepada masyarakat Jawa Barat. Nah, itu teman-teman, silakan memberikan komentar Anda, dan kita berharap semoga Kang Dedi Mulyadi tetap sehat dan tentu memberikan yang terbaik bagi Jawa Barat, dan biarlah penghasilan Kang Dedi Mulyadi terus bertambah dari kontennya, sehingga Kang Dedi Mulyadi ya banyak membantu masyarakat luas.